warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin berdiskusi tentang dampak pembelaan keburukan untuk memperbaiki seks bebas agar tidak terjadi tersebar luasnya. Ingatkan mahasiswa dampak seks bebas. 3 sosok biru, putih, dan merah melenggang di jalanan kawasan Prapen dengan berbusana kostum lateks yang menutup seluruh tubuh mereka, mengampanyekan upaya pencegahan virus HIV atau AIDS. 3 sosok itu adalah mahasiswa Universitas Surabaya. Mereka membagikan pita kepada pengguna jalan. Selain mereka, ada 30 mahasiswa lain dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Semua tergabung dalam Hospitality and Business Boleh disingkat intinya, Pak? Networking Club. Seperti kelompok tampilan pertama tadi. Jadi tidak membaca. Intinya, mahasiswa Universitas Surabaya ingin membasmi dampak seks bebas yang sekarang tersebar luas di kalangan remaja SMP, SMA. Oke. Mau ditambahkan? Penyaji boleh lebih dari satu. Ini tentang seks bebas, jadi ada usaha dari mahasiswa untuk memberantas seks bebas yang marak di tingkat SMP atau SMA. Nah, nanti boleh lebih jauh bertanya tentang seks bebas ini kepada kelompok yang ada di depan. Oke? Siapkan pertanyaan dan kita akan menunggu. Sudah selesai untuk presentasinya? Sudah? Ya, kita akan menunggu kesempatan dari moderator untuk menyampaikan membuka sesi tanya jawab. Halo. Oke, silakan dibuka sesi tanya jawabnya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Dibatasi enggak pertanyaannya? 5. Wah. 5 pertanyaan, luar biasa. Ya. Oke. Silakan yang mau bertanya kaitannya dengan seks bebas. Safrudin lagi. Moderator ditunjuk Safrudin. Iya, Safrudin ini memang kaya dengan ide-ide dan kreativitas ya. Hebat. Ya. Oke. Walaupun agak pemalu. Oke. Apakah bagaimana siapa Ya. Nggak boleh, pertanyaan harus sopan. Kenapa pemuda zaman sekarang kok mudah terjerumus ke dalam AIDS? Terima kasih, sudah selesai, Pak. Oke. Kenapa pemuda sekarang kok mudah terjangkit apa terjumus? Terjangkit, Pak. Oh, terjangkit. Oke. Keplok tangan, pertanyaannya bagus dan kritis ya. Memang benar apa adanya, sekarang memang banyak sekali pemuda yang terkena penyakit HIV AIDS. Oke, disimpan dulu pertanyaan selanjutnya, moderator diangkat. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Iya. Oke, ya. Bagaimana pencegahan penyakit HIV/AIDS? Oke, bagaimana pencegahan penyakit HIV/AIDS? Pertanyaannya juga sangat bagus. Keplok tangan. Iya. Senang pasti seperti ini. Berarti masih ada 3 pertanyaan lagi ya? Iya. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Rizal enggak bertanya? Iya. Oh, siap. Moderator ini ada 2. Ditunjuk yang mana dulu? Yang mana dulu? Ini. Oke, akan. Aku lagi salah. Bagaimana? Apa dampak AIDS? Ya, apa dampak AIDS? Keplok tangan juga. Iya, bagus. Oke, moderator tadi ada yang bertanya lagi? Sudah siap? Ditunjuk lagi, sudah ditulis? Oh, sana dulu. Sebentar ya. Ya. Masih 5 kok, banyak kok pertanyaannya. Apa misi visi dari mahasiswa tersebut untuk menghindarkan kita dari AIDS? Wah, hebat pertanyaannya. Keplok tangan. Iya, mengenai visi misi dari mahasiswa tersebut agar kita terhindar dari bahaya HIV/AIDS. Wah, pertanyaannya luar biasa semua. Oke. Apa visi misi? Ya, visi misi dari mahasiswa tersebut ya.
Jadi kalau nanti tidak bisa menjawab, siap-siap balonku ada 2. Pertanyaan terakhir? Pertanyaan terakhir ya, Raka. Seks bebas yang bisa menyebabkan AIDS. Iya, apakah hanya seks bebas yang bisa menyebabkan HIV/AIDS? Pertanyaannya bagus juga. Kalau tangan. Iya. Dan kita akan melihat apakah kelompok di depan bisa menjawab dengan jelas ya dan membuat jelas dan juga memuaskan. Oke? Siap? Iya. Oke, langsung dijawab. Pertanyaan pertama Dari Syafruddin. ya, dari Sabudin. Oke, Kenapa Sabudin. pemuda zaman sekarang mudah terjangkit AIDS? Iya. Karena tergantung lingkungan juga. Tergantung dari faktor orang tua, pergaulan yang mendidik di sebuah lingkungan seputar. Din. Sabudin. Dan pemuda zaman sekarang terjangkit AIDS juga mungkin karena orang tua yang kurang mengawasi anaknya dalam bergaul di dunia maya maupun di dunia nyata. Berarti yang salah orang tuanya. Enggak mesti. Oh. Oke, Sabudin. Iya. Sabudin mau memberikan sanggahan? Iya. Iya. Menurut saya itu orang tua itu sudah maksimal loh. Wah. Mulai Ini ada karena apa? Adanya teman, faktor teman. Dengan melihat temannya seperti ini, maka dia akan menyutup temannya yang melakukan sesuatu perbuatan yang Berarti pengaruh teman. bebas. Iya, Pak. Oke. Ada lagi tambahan masukan? Ini ada masukan lagi tambahan. Oke. Ya. Itu paknya Kak Rudin. Eh? Platnya Kak Rudin. Iya, nambah nggak apa-apa, nambah. Maksudnya gitu loh, Pak. Gimana? Itu Kak Rudin. Yang bisa. Oh, menyaga. Boleh. Kenapa begitu? Kenapa kok udah teman, Pak? Faktornya kenapa teman? Iya. Din, boleh langsung menjawab, Din. Ya, sekarang ini diskusi sudah terlempar ke audien. Iya. Karena teman itu kan biasanya kan ada yang memberi contoh yang baik ataupun yang jelek. Oke. Dan sementara itu perbuatan jelek itu gampang untuk ditiru. Apalagi dengan teman. Kita setiap hari berkumpul di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya. Wah, hebat. Komplotan. Iya. Diskusi yang seperti ini Pak Dwi senang dan baru kali di 8C. Jadi diskusi melebar ke audien. Gimana tanggapannya tentang Kan nggak semuanya juga harus teman. Tergantung dia juga yang ingin mencoba-coba yang dari promosi dunia maya, dunia nyata. Kan sekarang tahun juga semakin maju. Generasi muda kan juga mengenal lebih banyak perkembangan benda-benda yang canggih. Dan sekarang kan benda-benda canggih juga bisa dibuat apapun itu, termasuk seks bebas. Oh iya. Tepuk tangan untuk menghindari debat kusir. Pertanyaan 1 ditiadakan. Nanti boleh menyaga untuk pertanyaan yang kedua biar nggak debat kusir ya. Nanti ada session lagi. Pertanyaan kedua. Dalam? Belum kelasnya di sini. 8F. Oke. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Lulu. Bagaimana cara pencegahan penyakit AIDS? Oke. Pencegahannya dengan cara menjauhi melakukan seks bebas antar teman atau bisa saja dengan siapapun itu yang ingin melakukannya. Bisa mencegah dengan alat-alat KB yang diselenggarakan yang diberikan oleh dokter. Seperti alat KB seperti yang ditunjukkan oleh dokter. Tanda petik ini ya. Boleh kamu menggali lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan alat KB. Pantas ya. Pantas gak untuk kita sebagai pelajar? Gantian dulu, Din. Ada sanggahan ini ya, ada sanggahan. Apa yang dimaksud KB? Pantas tak? Gak boleh niru-niru Pak Dwi ya. Oh. Pantas tak kita menyebutkan itu? Pantaskah kita menyebutkan menggunakan maksudnya?
Iya, pantaskah untuk pelajar itu kita menggunakan alat KB untuk menghindari apa? Maksud saya nggak begitu, gini. Kalau pelajar, kita kan seharusnya bisa mengetahui apa itu KB, alat KB digunakan untuk apa. Dan alat KB itu khusus untuk orang tua, orang dewasa yang telah menikah. Jika anak-anak seharusnya juga mengetahui apa itu alat KB, sebenarnya juga harus mempelajarinya, nggak harus melihat dan mempelajarinya, tidak melakukannya. Oh, tanda petik berarti ya, mengetahui tapi tidak menggunakannya. Oke, Din mau menambahkan untuk yang kedua ini ya? Atau ada yang lainnya mau menambahkan, menyambung? Boleh? Boleh ini ya, ini tema yang bagus ini sebenarnya ya. Tentang HIV/AIDS ini tema yang bagus. Silakan, tidak apa-apa, menambahkan untuk pertanyaan yang kedua. Bisa berkembang. Oke? Ya? Sudah? Oke? Oke, langsung selanjutnya. Pertanyaan ketiga, Karisma, apa dampak AIDS? Dampak AIDS dapat merugikan semua mahasiswa ataupun seluruh makhluk di dunia, yaitu pertama mematikan. Dan memang penyakit AIDS adalah pembunuh nomor 1 di dunia selain kanker. Ya. Oke, mau memberikan tambahan? Puas? Puas. Keplok tangan dengan kepuasannya. Lanjut. Pertanyaan keempat, Fadia, apa visi misi dari mahasiswa tersebut? Visi misi dari mahasiswa tersebut mengharapkan bahwa wanita-wanita maupun laki-laki di Indonesia tidak terkena dampak AIDS atau virus HIV yang sekarang lagi marak di Indonesia ataupun di seluruh dunia yang membunuh di kalangan SD, SMP, SMA maupun orang tua. Dan visi misi kali ini ingin memberantas seks bebas yang banyak dilakukan para SD, SMP, SMA, termasuk dalam pemerkosaan atau karena melihat video-video yang enggan. Dan mahasiswa ingin menyelamatkan anak-anak ini yang tergolong seks bebas, ingin menyelamatkan dari penyakit HIV dan AIDS. Oke, gimana tanggapannya? Puas atau belum ya? Kenapa kok belum? Silakan. Menurut saya visi misinya itu kurang detail. Wah. Harusnya. Loh Pak, itu kan bukan visi misi, itu kan namanya pendapat kayak anak-anak tanya visi misinya, akhirnya tuh kayak menghindarinya ya. Apa visinya mahasiswa tersebut tuh kayak apa, misinya mahasiswa tersebut tuh kayak apa, kan visinya sendiri, misinya sendiri. Minta yang detail. Ya. Bisa nggak diperdetail lagi untuk kelompok yang di depan? Atau kelompok yang di depan punya kelompok pembantu yang mau membantu yang di belakang? Atau teman-teman yang lain bisa memberikan bantuan jawaban untuk yang ada di depan, sumbangan? Jadi mintanya yang detail seperti itu ya. Gimana langsung ditanggapi? Misinya mengurangi wanita-wanita Indonesia yang kurang. Mengulangi itu mengajari? Mengurangi Ya. Mengurangi wanita-wanita Indonesia yang telah direnggut kehormatannya oleh kaum Adam, yang sebagian besarnya juga karena paksaan, ancaman, Ini bisa melebar ini, kamu bertanya nanti boleh. paksaan, ancaman, ataupun emang hanya ingin main suka-suka. Misinya melanggar, ya itu tadi Pak. Oke, gimana? Oke, mau menambahkan yang hadir di sini, mau menambahkan ini tadi ada tema yang menarik ya. Suka-suka. Terus kemudian apa lagi? Terpaksa. Ya, kena tipu-tipu juga. Mau mengembangkan? Kalau tidak ada puas.
kita lanjut ke jawab. Oh, lo ada tambah. Iya. Apa yang membuat kaum terpelajar melakukan seks bebas? Iya. Karena faktor bisa dari faktor intern dalam dari orang tua, bisa ekstern luar dari lingkungan juga teman-teman. Oke. Mau diperjelaskan intern itu apa, ekstern itu apa? Intern dari dalam faktor orang tua yang mungkin mendidiknya kurang baik atau malah membiarkan anaknya melihat video seperti itu, tidak pernah mengawasinya di dunia maya. Eksternnya? Eksternnya di dunia luar dari lingkungan maupun teman ataupun kerabat yang sering membawa handphone di dunia maya, yang memberitahukan bagaimana caranya ini, bagaimana caranya itu, dan juga melihat film seperti itu yang biasanya membuat ingin melakukannya. Oke. Jawaban yang luar biasa, kelompok. Iya. Tapi ada yang mau menyanggah ternyata, ya. Iya. Iya. Apa bagus ini tampilannya, ya. Ya. Sementara pemerintah kan sudah memblok atau alamat yang Iya. jorok-jorok itu kan sudah ditutup semua. Kenapa masa muda zaman sekarang kok masih bisa membuka blog-blog yang sudah diblok oleh pemerintah itu semua? Blog yang berbau porno gitu ya. Iya, Pak. Oh, iya. Oh, bagus ini ya. Iya. Meskipun sekarang blog di dunia maya telah ditutup, setidaknya kan di majalah juga ada seperti itu, seperti pornografi. Banyak di majalah selain di internet. Kita juga bisa membuat alamat blog atau apapun itu tentang semacam kafe atau tentang seks bebas, semuanya bisa dilakukan di blog itu dengan cara tertutup dan tidak diketahui oleh siapapun itu. Pengalaman? Oh, enggak. Oke. Langsung maju ke pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan nomor 5. Raka, apakah hanya seks bebas yang hanya bisa menyebabkan AIDS? Iya. Iya. Karena awal mula AIDS hanya dari seks bebas itu. Awal mula AIDS dari seks bebas. Katanya hanya, pertanyaan tadi kan hanya. Apakah hanya seks bebas yang bisa menyebabkan HIV/AIDS? Jawaban kelompok di depan pasti tekankan iya. Karena HIV/AIDS itu yang berhubungan dengan alat kelamin. HIV/AIDS berhubungan dengan alat kelamin. Ada yang mau menyanggah? Ini tema menarik ini ya. Dia mengatakan ya, berarti hanya, pertanyaan hanya, terus kemudian dia menjawab iya. Iya. Saya melihat di majalah itu bukan hanya sebebas saja, bisa dari jarum suntik bekas itu bisa menularkan AIDS. Makasih ya. Jarum suntik bekas ternyata juga bisa menularkan HIV/AIDS. Gimana, Pak? Ya, karena itu kan pusatnya juga dari seks bebas. Aliran-aliran cairannya kan juga dari seks bebas, dari hasil hubungan. Berarti yang dimaksud awal mulanya dari seks bebas. Oke. Sebentar, Den, ini Den. Sepertinya tidak. Ya, kenapa? Karena jarum suntik itu biasanya dibuat NATO. Oh, Jadi NATO. bukan dari darah. Berarti NATO juga bisa menularkan menurut kamu? Jarum suntiknya, Pak. Jarum suntiknya. Saya rangkum juga untuk Sabudin juga sekalian ya. Dan apakah dokter bisa mengetahui kalau ini adalah darah dari darah orang yang terkena AIDS? Berarti menanyakan cara dokter mengetahui bagaimana darah ini terkena HIV, terus kemudian tambahan dari jarum untuk mentato juga bisa menyebabkan. Kalau jarum untuk mentato tadi, iya, kalau ia memang mengeluarkan darah, ia akan menularkannya. Berarti enggak, maksudnya di rilis tadi itu enggak hanya seks tapi jarum. Tapi di awal sudah disampaikan oleh kelompok ini, awal mulanya berangkat dari seks ya, terus melebar kemana-mana gitu ya. Terus kemudian untuk mengidentifikasinya, untuk cara mengetahui dokter bahwa terkena HIV/AIDS, darahnya bagaimana? Dokter memang belum pasti bisa mengetahui apa itu darah HIV atau darah AIDS. Tapi dokter bisa
Sebentar Pak. Tapi dokter bisa mengidentifikasinya